Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV Langka Padane. Selamat pagi Cirebon. Ya, senang sekali pagi hari ini pemirsa, saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya di program spesial Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Bank Indonesia Cirebon. Bagaimana kabarnya pemirsa? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya juga alhamdulillah semoga lancar semuanya ya. Oke, pagi hari ini pemirsa seperti biasanya lagi Novi mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0231482138. Baik, kita akan sama dulu. Untuk pagi hari ini pemirsa dengan narasumber kita ada Pak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ketemu lagi Mbak Novi. Alhamdulillah kita bisa berbagi informasi lagi pada pemirsa RCTV. Semoga Mbak Novi selalu sehat. Alhamdulillah, amin. Semoga Bapak juga Pak. Amin. Oke, aktivitas lancar Pak. Puasa juga. Alhamdulillah puasa lancar juga. Oke, Bank Indonesia ini di bulan Ramadan pasti lebih banyak aktivitasnya. Iya betul. Nggak apa-apa untuk melayani masyarakat kita. Itu dia. Semangat dan tetap happy. Totalitas memberikan yang terbaik ya Pak. Oke, selain ada Pak Hestu Wibowo, pemirsa di sini juga hadir Bapak M. Taufik SAG selaku Ketua Basnas Kota Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, selalu bersemangat ya. Walaupun di Ramadan ini pasti di Basnas Kota Cirebon semakin banyak aktivitasnya. Betul, nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Pagi, siang, sore, malam. Wow. Sampai sahur juga. Tapi semoga sehat terus ya Pak. Amin. Amin. Oke pemirsa RCTV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan implementasi donasi sosial dengan pembayaran digital. Ini semakin perkembangan zaman itu kan semakin pesat, terus juga semakin canggih. Jadi banyak juga hal-hal baru yang harus kita ikuti ya, yang terkait dengan digitalisasi juga. Nah, saat ini juga dari Bank Indonesia pastinya punya layanan terbaru untuk bisa memudahkan masyarakat terkait dengan pembayaran digital. Seperti apa nih Pak Hestu? Mangga. Baik, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RCTV, terima kasih berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para pemirsa yang melaksanakan kegiatan puasa. Semoga amal ibadah kita ini sudah mulai masuk 10 terakhir ini. Amal ibadah dan puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Mbak Novi, terkait dengan pembayaran digital, mungkin sedikit saya ingin menjelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral satu di Indonesia, salah satu amanah yang yang diamanahkan oleh undang-undang kepada kami yaitu adalah bagaimana Bank Indonesia sebagai otoritas di sistem pembayaran. Kalau kita berbicara sistem pembayaran, kita mengenal namanya pembayaran secara tunai atau cash dan secara non tunai atau cashless. Nah, ini juga menjadi salah satu bidang tugas dan kewenangan dan tanggung jawab kami di Bank Indonesia, bagaimana menjaga sistem pembayaran Indonesia ini dapat berjalan dengan aman, dengan cepat, murah, dan tentunya juga dapat handal dalam membantu melayani masyarakat dalam sistem pembayaran. Nah, kalau kita melihat sistem pembayaran tadi, mungkin kalau tunai para pemirsa mungkin sudah tahu ya, kita pakai bayaran uang secara cash. Nah, sekarang pembayaran non tunai memang sedang dihimbau oleh Bank Indonesia. Kami pada masyarakat untuk juga bertransaksi secara non tunai. Kalau kita melihat sedikit ke belakang, bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, kami di Bank Indonesia beserta pemerintah mencanangkan yang disebut dengan GNNT, Gerakan Nasional Non Tunai. Di sana kami mengenalkan pada masyarakat, menghimbau pada masyarakat untuk mulai gemar menggunakan pembayaran secara non tunai ketimbang menggunakan pembayaran secara tunai. Karena apa? Karena dengan pembayaran non tunai memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan, kepraktisan dan juga biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Nah, dari GNN ini tadi kita kenalkan yang namanya APMK. Kita menggunakan pembayaran secara APMK adalah pembayaran menggunakan kartu. Dulu kenal ya, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan seterusnya. Kemudian berlanjut lagi penggunaan alat-alat pembayaran secara non tunai, yaitu kita kembangkan namanya uang elektronik. Uang elektronik. Unik sebelumnya kita lihat ya. Mungkin masyarakat akan lebih mengenal uang elektronik itu kalau sering atau pernah menggunakan layanan jalan tol. Karena sekarang jalan tol itu semua pembayarannya wajib menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan. Jadi sekarang bayar tol itu nggak boleh lagi tunai, harus menggunakan kartu yang kita sebut dengan uang elektronik. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi juga, kemudian berkembang suatu platform pembayaran yang kita sebut dengan digital, uang digital atau pembayaran secara digital. Nah, digital payment ini banyak bentuknya.
bisa dalam bentuk yang kita sebut dengan e-wallet ya, E-wallet. di mana memang pembayaran secara digital ini memang mengikuti dari tren perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, Bank Indonesia mengembangkan suatu platform bekerja sama dengan ASPI ya, yang kita sebut mungkin dengan masyarakat juga sudah mulai banyak mengenal, yaitu yang kita sebut dengan QRIS, QRIS atau Quick Response Indonesian Standard, dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu platform bagaimana masyarakat bisa bertransaksi dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih handal dan aman tentunya. Sehingga ini mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi, sehingga mudah-mudahan dengan transaksinya lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, sehingga perekonomian juga berputar lebih cepat, dan Indonesia mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan akan semakin maju. Amin. Oke, itu perkembangannya Pak ya. Betul. Semakin maju, semakin efisien, memudahkan juga ya. Iya. Dimanapun kita berada bisa melakukan itu Iya, ya. betul. Oke, semakin canggih. Jadi kalau misalnya sekarang tuh pemirsa CTV, kalau di dompet nih harus ada ATM atau udah mengurangi untuk tunai ya Pak ya. Betul, ya. Gitu. Tapi ini yang memudahkan kita juga Pak. Jadi semuanya itu serba cepat. Betul. Oke, terima kasih banyak dengan perkembangan teknologi ini ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk perkembangan itu di wilayah Ciayu Majakuning seperti apa Pak? Untuk respon dari masyarakat dengan adanya pembayaran digital ini. Jadi alhamdulillah untuk wilayah Ciayu Majakuning memang tingkat literasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital juga sudah cukup tinggi. Jadi kita melakukan survei, kita sebut dengan indikator ETPD, yaitu elektronifikasi transaksi pembayaran pemerintah daerah. Itu 4 kabupaten kota, 5 kabupaten kota yang di Ciayu Majakuning ini sudah masuk ke dalam kategori kabupaten kota digital. Artinya secara literasi, kemudian infrastruktur, masyarakatnya juga sebetulnya sudah sangat baik ini, bahwa memang masyarakat sudah tersosialisasikan dengan baik, teredukasikan dengan baik mengenai transaksi digital. Jadi memang kita boleh berbangga untuk Ciayu Majakuning ini pembayaran digital sudah menjadi suatu suatu bentuk, sudah masuk ke dalam suatu kehidupan sehari masyarakat, menggunakan sudah begitu familiar, sudah biasa, dan mudah-mudahan ini juga membantu bagaimana pertumbuhan ekonomi di Ciayu Majakuning bisa lebih cepat dan lebih maju ke depan. Amin. Oke. Nah, kalau dari pandangan lembaga ZIS ya, Pak M. Taufik, kita mau tahu Pak, dengan adanya pembayaran yang digital ini, apakah dari hukum Islamnya itu memang diperbolehkan Pak? Atau ada penjelasan lainnya? Silakan Pak. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita merasa bahwa era digital ini adalah era yang sesungguhnya sangat membantu semua pelayanan tadi. Bahkan dari sisi Basnas sendiri, proses yang telah dilakukan oleh BI dalam hal ini ya, dengan mengenalkan berbagai produk pelayanan digital, itu mampu memberikan semangat baru kepada kita dalam proses kemudahan untuk proses muzaki atau pemberi zakat yang ingin menyampaikan zakatnya. Kalau dari sisi hukum Islam, ya dari fikih yang ada, dari berbagai fikih kontemporer seperti Yusuf Qaradawi mengatakan juga nggak ada persoalan. Artinya boleh saja pemberi zakat itu memiliki hak untuk menyampaikan, sekalipun penerima atau mustahik itu tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, itu boleh. Tetapi ada pendapat yang lain harus dengan niat. Ya, dari sisi niat betul, harus ada akad, harus ada ijab, harus ada yang diungkapkan bahwa saya akan berzakat misalnya. Itu perlu, dan itu memang demikian pendapat itu boleh juga digunakan, dan sebenarnya lembaga atau LAS atau Basnas dalam hal ini sudah menyiapkan konteks itu. Karena di kami rekening juga kan tertuang, ada rekening zakat khusus, ada rekening infak, ada rekening sedekah. Ya, itu artinya ketika seseorang ingin menunaikan zakatnya, oh ini zakatnya zakat fitrah misalnya, oh ini zakat mal, oh ini infak, ini ada sendiri posnya, dan itu tidak akan mungkin tertukar, dan nanti pemanfaatannya pun sesuai dengan asnaf yang ada dalam asnaf zakat misalnya, asnaf infak gitu, karena memang berbeda nanti dalam konteks
pendistribusiannya seperti itu. Jadi diperbolehkan ya Pak? Oh boleh, udah. Nah, memudahkan ya jadi ya. Sangat memudahkan, sangat memudahkan. Oke, Islam juga ini yang membuat kita jadi lebih mudah, tidak menyulitkan ya Pak. Akhirnya Betul. dengan adanya pembayaran untuk digitalisasi ini juga membantu kita dengan posisi kita dimanapun ya, jika ingin membantu ya dengan cepat mengirimkan lewat rekening gitu ya Pak ya. Oke, ini juga yang menjadi sorotan dari masyarakat juga saat Pak Jokowi itu menggunakan bayar zakat menggunakan aplikasi dari BI, QRIS itu ya Pak ya, Yes, QRIS. ya. Nah, ini dari tadi disampaikan oleh Pak M. Taufik juga, apakah ini akan mengurangi dari niatnya ataupun ada, kita kan harus ada ini ya Pak ya, syarat ya Pak dalam berzakat, misalkan untuk zakat fitrah itu kan harus ada ijab kabulan. Betul. Ya, seperti apa itu Pak? Sebenarnya kan Pak Jokowi juga salahnya di mana? Sudah oke. dalam QRIS-nya itu sebelum menyampaikan katakanlah diniatkan terlebih dahulu. Misalnya nawaitu an ukhriza fi zakatul fitri misalnya. Iya. Diniatkan dulu. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kris itu juga sama. Sebelum melakukan ini sudah niatnya semua zakat gitu. Nah, kalau berbagai pendapat zakat itu kan bisa diniatkan, diucapkan, dilafalnya atau tidak dilafalkan pun, tetapi maksudnya ke sana itu sudah masuk gitu. Jadi Sah termasuk Pak? sah. Jadi kalau kemudian diperdapatkan dari sisi mananya gitu. Oke, ini mungkin kurangnya pemahaman ya. Iya. Nah Pak Hestu, ini dengan adanya ini Pak jadi bisa lebih gencar lagi Pak mensosialisasikan nih. Iya. Bagaimana Pak? Jadi saya pikir apakah memang itu Pak Presiden ya atau siapapun juga yang melakukan pembayaran zakat ya, saya rasa itu adalah salah satu cara atau bagaimana transaksi pembayaran itu ya. Artinya tetap tadi ya seperti Pak Taufik sampaikan bahwa niatnya tetap untuk membayar zakat, namun mungkin dalam penyerahan zakat tersebut yang selama ini mungkin masyarakat membayar dengan tunai langsung kepada Ya. lembaga-lembaga zakat tadi ya, ini dilakukan menggunakan suatu pemindah bukuan yang kita sebut dengan transfer secara non tunai. Saya rasa ini menjadi salah satu caranya ya Pak Taufik ya, sehingga tadi Pak Taufik menjelaskan yang penting adalah niatnya bahwa memang ini dibayarkan dalam rangka untuk niat zakat dan transaksi dilakukan melalui pemindah bukuan atau mungkin transfer menggunakan pembayaran secara non tunai. Dan memang ini kan juga sama seperti misalnya kalau kita mungkin pembayaran non tunai lainnya bisa juga mungkin dalam rangka untuk belanja di e-commerce Iya. dan juga mungkin pembayaran lainnya. Saya rasa ini adalah merupakan salah satu bentuk aja bahwa yang selama ini masyarakat gemar atau mungkin biasa membayar secara tunai. Sekarang dengan kita punya suatu platform pembayaran non tunai yang lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah, murah, itu mudah-mudahan juga bisa membantu masyarakat untuk bisa bagaimana berzakat dengan mudah, tidak harus mungkin datang, apalagi sekarang dalam masa pandemi Pak ya, tidak harus ke masjid atau ke tempat-tempat layanan, harus antri segala macam, cukup mungkin dari rumah Betul. dengan nomor dan juga dengan QRIS yang ada dari salah satu lembaga zakat. Saya rasa itu lebih memudahkan masyarakat. Ini berzakat. kembali ke niat ya gitu ya Pak M. Betul. Taufik ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi apa yang dilakukan kita ini sudah niat baik ya Pak ya. Jadi alhamdulillah juga nanti Allah juga akan menerima ya Pak. Betul. Mencari keberkahannya ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan nanti boleh ditambahkan ketika sudah meniatkan, kemudian sudah terjadi transaksi, nanti dari pihak kami yang katakanlah menjadi mediator ya, dari muzaki ke mustahik, Iya. itu kan tetap nanti kita akan memberikan registrasi gitu, berupa registrasi yang di dalamnya itu ada doa juga di sana. Ada doanya. Ya, artinya doa yang menerima zakat tersebut itu sudah sah itu ya, rejab qabilnya. Jadi artinya proses digitalisasi untuk konteks pembayaran zakat ini sebenarnya secara syar'i sudah nggak ada masalah. Oke, jadi jangan khawatir pemirsa RCTV ya, dan tidak perlu lagi menjadi sorotan ya, karena Betul. sudah dijelaskan tadi ya. Baiklah, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut dengan obrolan lainnya pemirsa di implementasi donasi sosial dengan pembayaran digital. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana. Terima
Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Selamat Pagi Cirebon. Ya, jadi untuk QRIS ini pemirsa dia hanya untuk keperluan transaksi niaga saja ya Pak ya. Bisa juga untuk penggalangan dana dan juga berdonasi yang pasti lebih efisien. Lalu bagaimana peran dari Bank Indonesia Cirebon nih untuk bisa meningkatkan pengetahuan atau literasi dari masyarakat agar masyarakat ini bisa memanfaatkan pembayaran secara digital atau non tunai? Mangga. Oke, baik Mbak Novi. Jadi kami dari Bank Indonesia sudah lama sebetulnya dan saat ini masih terus berlangsung. Kami terus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pembayaran non tunai ini ya, khususnya pembayaran menggunakan aplikasi ataupun menggunakan platform digital. Karena kami melihat bahwa dengan perkembangan teknologi memang pembayaran secara non tunai menggunakan platform digital ini memberikan banyak sekali manfaat kepada masyarakat. Ketimbang kita menggunakan atau mungkin transaksi-transaksi secara tunai. Kami selalu juga secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, Mbak Novi, anak sekolah, anak SD, bahkan SMP, SMA, anak kuliah, serta juga masyarakat umum, para komunitas. Bahkan kami juga punya beberapa alat peraga dan juga alat sosialisasi disesuaikan dengan umur dan juga tingkat pendidikan. Agar menarik gitu ya Pak? Agar menarik ya. Bagaimana anak kecil SD sudah diperkenalkan bagaimana pembayaran itu tidak hanya secara tunai, jadi juga secara non tunai. Infrastruktur dan juga mungkin apa saja yang bisa digunakan menggunakan pembayaran secara non tunai. Sampai masyarakat sudah paham dan sekarang ini kan sebetulnya sedang kita mendapatkan bonus demografi di mana sekarang banyak kaum muda, kaum milenial, dan sebetulnya ini suatu keuntungan bagi bagaimana kita mensosialisasikan suatu pembayaran non tunai. Di samping juga ini juga ada berkahnya juga Pak Taufik ya. Pandemi ini juga ternyata meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran secara non tunai itu lebih sesuai dengan protokol kesehatan karena tidak harus ada tatap langsung, mengurangi pertemuan interaksi. Kemudian jaga jarak segala macam, sehingga perkembangan pembayaran non tunai ini di tengah-tengah pandemi cukup mengalami peningkatan yang signifikan ya. Tahun 2021 kemarin sempat meningkat sampai dengan 30%, 40%. Ya terutama memang khususnya dengan pembayaran di transaksi e-commerce itu meningkat cukup tajam, dan juga beberapa sektor, terutama 3 sektor utama yang kami utamakan. Yang pertama adalah di transaksi-transaksi pembayar atau mungkin di transaksi pembayaran di pemerintahan daerah, baik penerimaan maupun pengeluarannya. Kemudian di sektor transportasi, jadi pembayaran tiket, kemudian juga pembayaran alat-alat transportasi menggunakan non tunai. Serta yang ketiga adalah bantuan sosial. Sekarang kita kenal juga bantuan sosial yang menggunakan pembayaran menggunakan secara non tunai. Di samping juga mungkin di sektor-sektor lain kayak misalnya dalam transaksi perdagangan di pasar-pasar tradisional, kemudian juga di kampus-kampus juga yang mungkin ada unit-unit usahanya ya. Ada koperasi dan juga mungkin ada kantin juga kita cukup kembangkan pembayaran secara non tunai. Karena apa? Karena memang anak muda ini lebih cepat, Mbak Novia, lebih cepat dalam menerima dan juga mengadaptasi suatu perkembangan teknologi. Bahkan kan katanya, wah kalau pembayarannya tunai itu nggak keren, jadi kalau pembayarannya pakai kris, nggak keren anak gitu muda ya, itu keren ya, sehingga itu betul. mudah sekali di kalangan anak muda atau milenial bagaimana pembayaran transaksi secara digital atau non tunai itu menjadi suatu tren ya, bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi kaum milenial bisa bertransaksi secara non tunai. Betul musimnya sekarang TF Pak, transfer gitu transfer, kan, ya. udah TF dong TF gitu Pak. Gitu. Oke, jadi sekarang sudah sering sekali ya Pak ya melakukan sosialisasi, berikan pemahaman kepada masyarakat dari sektor pendidikan juga untuk anak-anak sedini mungkin ya Pak, sampai ke pasar juga. Iya betul. Tapi ada kendala yang dihadapi Pak ya dalam memberikan sosialisasi tersebut, apalagi di pasar ini kan kita masih ini ya Pak ya agak kesulitan juga jika menggunakan non tunai itu Pak, lebih cepat mungkin yang kalau bertransaksi di pasar itu kan yang tunai begitu. Seperti apa menanggapinya Pak? Jadi memang segala sesuatu Mbak, suatu program yang baru memang masih ada semacam sikap resistensi dari masyarakat ya, karena memang sesuatu merubah behavior, merubah perilaku masyarakat memang dari awal perlu kita waktu lah bagaimana kita sosialisasi, ada tahap-tahapan. Namun kelihatan perkembangannya cukup baik Mbak ya, artinya masyarakat juga semakin banyak yang paham, literasi keuangan dan juga edukasi mengenai pembayaran non tunai juga semakin meningkat, sehingga ya dari awal-awal memang banyak masalah Mbak ya, seperti misalnya itu tadi ada keengganan selama ini masih nyaman, bahkan di beberapa daerah ya itu membayar secara tunai itu memberikan suatu pride tersendiri dibandingkan. Jadi orang tuh kalau bawa kemana-mana bawa dompet tebal tuh kayak lebih keren gitu Pak ya. Baik. Padahal sekarang
kalau kita bawa kartu itu bisa bawanya lebih dari isi dompet Betul sebetulnya. sekali, Sebetulnya Pak. kalau kita melihat konsep dari kepemilikan uang sebetulnya tidak lihat dari fisiknya, tapi sebetulnya kepemilikan bisa juga secara digital atau secara non tunai. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kami bagaimana merubah perilaku masyarakat. Di samping juga memang harus diakui juga harus ada perbaikan-perbaikan dari sisi infrastruktur, Mbak. Ada beberapa daerah mungkin masih belum tercover dengan layanan jaringan ya. Karena memang kalau pembayaran non tunai mau tidak mau karena ini adalah teknologi, Mbak ya. Jadi perlu ada semacam dukungan infrastruktur khususnya layanan coverage dari sinyal Faktor dan segala pendukungnya macam itu ya, faktor Pak. pendukung yang lain. Nah ini tapi lambat laun seluruh daerah juga sudah dikembangkan, layanan lain juga semakin diperluas sehingga nanti mudah-mudahan ke depan sih dengan infrastruktur yang sudah mencukupi, masyarakat juga sudah teredukasi dengan baik, mudah-mudahan pembayaran transaksi secara non tunai akan semakin banyak dan juga mudah-mudahan ini bisa membantu bagaimana transaksi bisa berjalan dengan baik, lancar dan terutama dapat juga meningkatkan perekonomian di Oke, jadi suatu daerah. faktor infrastruktur juga harus mendukung ya Pak Betul, Hestu ya. ya. Baik, ke Pak M Taufik. Pak M Taufik, dengan adanya pembayaran digital ini ya, digital payment, untuk masa pandemi ini apakah ada pengaruhnya Pak? Dengan kita kan ini sedang bersosialisasikan untuk bisa masyarakat ini menggunakan non tunai. Apakah ada pengaruhnya nih Pak saat pandemi ini dan saat ini Pak? Perbedaannya seperti apa sih Pak untuk memberikan donasi ataupun bersedekah lewat Basnas sendiri? Ya, baik. Seperti yang disampaikan oleh dari BI Pak pimpinan kita, sesungguhnya dengan masa pandemi ini adanya digital itu malah justru mempermudah tadi pertama. Kemudian prokes pun terjaga ya. Iya. Dan tidak ada persoalan untuk tingkat kenaikan atau lain sebagainya. Standarisasinya sama sebenarnya proses itu. Kita sebenarnya kalau memulai digital sebelumnya kan ada payroll ya, kalau di kita nih itu juga udah non tunai ya. Iya. Artinya ketika ASN akan menyalurkan zakatnya itu langsung dipotong melalui payroll, kemudian dan benar langsung ke kami juga. Kemudian apalagi sekarang udah ada QRIS ya, Iya. yang kemudian mempermudah semua proses itu. Sehingga kalau menurut kami justru dengan kehadiran digitalisasi ini, dengan pembayaran digital ini, banyak tadi disampaikan manfaatnya, di samping tadi juga menjaga kondisi di saat pandemi saat ini. Iya. Gitu. Buat Basnas barangkali atau LAS yang lain, tentunya tinggal bagaimana berupaya untuk tadi memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada para muzaki, karena ada beberapa muzaki juga yang terkadang ingin juga langsung tunai, karena tadi persoalan perspektif fikih. Iya. Saya lebih afdol ketika yang mau zakat mal nih, dari pihak Basnas datang kemudian melakukan ijab kabul baru penyerahan uangnya, jadi langsung tunai. Itu masih ada yang seperti itu karena keafdolan menurut mereka. Disitulah kita harus mampu untuk melakukan semacam tadi sosialisasi tentang efektivitas, efisiensi, dan secara syar'i sebenarnya sudah tidak menjadi masalah, karena memang secara fikih sudah disepakati secara nasional untuk zakat online itu udah boleh gitu ya. Oke. Komposisinya bagaimana Pak M Taufik? Untuk non tunai dan tunai ini lebih besar mana? Apakah masih cash lebih tinggi Pak? Sampai saat ini masih besar kepada non tunai ya. Jadi artinya sudah mulai ada sedikit perubahan ya. Oke. Kalau yang kemarin-kemarin kan perlu dijemput oleh kita kan ada konsep siap jemput. Nah, ya sekarang siap jemput gimana? Jemput Orang bola sudah nih, apa yang langsung nih, yang berkeliling. sekarang sudah bisa langsung gini ya, betul. atau melalui m-banking juga bisa langsung, Iya, transfer langsung juga bisa. Ya artinya jemput bola sekarang untuk zakat itu kelihatannya sudah Iya, makin sudah praktis. tidak bisa efektif lagi karena sudah ada digital tadi gitu. Cuman Ini yang handphone ini ya bisa bisa luar biasa. digunakan Ya, Pak, ya, manfaatnya ya. handphone ini bisa segalanya. Saya juga mau belanja mau apa tinggal gini aja. Betul sekali Pak. Makan di Luar mana gini biasa. gitu ya, Masya Allah. Terus apakah ada apa ya kayak semacam biaya tambahan, biaya transfer kalau misalnya kita ingin melakukan sedekah melalui aplikasi atau digital payment nih? Dijawabnya nanti ya Pak Hestu ya. Oh, Mohon iya. maaf, Oke. kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV.
pagi Cirebon spesial bersama dengan Bank Indonesia Cirebon kembali hadir untuk Anda. Ya, saya ingin menyapa juga untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kami melalui live Instagram di @bank_indonesia_cirebon dan juga di live Instagram kami di @rctv Cirebon. Ya, tadi disampaikan bahwa melalui pembayaran dengan digital itu ya untuk berdonasi itu diperbolehkan. Nah, ini kan sudah dipermudah sekali masyarakat nih ya dengan adanya lain dari BI juga, Pak. Lalu apakah ada admin yang harus dibayarkan ya Pak ya kalau misalkan kita menggunakan layanan KRIS jika ingin kita berdonasi, kalau pakai rekening bank ini kan pasti berbeda. Seperti apa penjelasannya Pak? Ada biaya transfernya kah Pak Hestu? Baik, jadi mungkin sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa penggunaan platform KRIS memang ada biaya atau kita sebut dengan MDR ya, biaya administrasi itu sebesar 0,7%. Jadi masyarakat memang juga harus tersosialisasi, terinformasikan bahwa kalau masyarakat menggunakan pembayaran dengan KRIS ada biaya MDR sebesar 0,7. Sebetulnya kecil sekali ya. Bahkan mungkin kalau kita hitung ya nggak terlalu meter atau kalau tidak memberatkan ya tidak Pak ya? memberatkan kepada masyarakat. Iya. Namun khususnya selama pandemi ini kami di Bank Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan bahwa untuk beberapa sektor-sektor yang ada di masyarakat seperti misalnya lembaga-lembaga sosial seperti di Basnas, di LAS, kemudian juga di masjid-masjid ya atau mungkin juga di tempat-tempat ibadah lainnya, kemudian di lembaga sosial serta sektor-sektor UMKM. Itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan biaya administrasi tersebut, artinya 0%. 0%? Jadi masyarakat kalau dalam hal ini mungkin membayar zakat, infak, sedekah ataupun zakat yang lainnya, itu menggunakan KRIS, itu tidak dikenakan biaya apapun atau sebesar 0%. Ini adalah merupakan semacam privilege dari Bank Indonesia kepada masyarakat agar memang penggunaan KRIS ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bisnis semata untuk mencari keuntungan, tapi ini adalah merupakan dalam rangka untuk bagaimana memberikan suatu pembiasaan kepada masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai. Sehingga tadi di sektor lembaga sosial, tempat-tempat ibadah, kemudian juga teman-teman dari UMKM, kalau bertransaksi dengan KRIS itu ditiadakan biaya-biaya administrasi lainnya. Oke, nanti bagaimana dengan masyarakat biasa berzakat lewat masjid ya Pak ya, kita kumpulkan di masjid, itu nggak apa-apa tuh Pak, nanti semua beralih ke KRIS nih, dari pandangan Pak M. Taufik bagaimana Pak M. Taufik? Ya enggak apa-apa, malah lebih ya? mudah, jadi prosesnya pendatanya kan lebih mudah. Sebenarnya begini, persoalan kita itu adalah di data. Kan di gitu data? Ya, artinya problematika Basnas se-Indonesia ketika ada audit dari eksternal ke HP itu kaitan dengan data. Nah, data-data itu karena memang secara manual juga tertulis. Kalau misalkan menggunakan KRIS tadi, kita kan bisa melihat data-data itu dengan mudah. Artinya dari mana dan siapa pemberi zakatnya, muzakinya, nama dan sebagainya ada di situ. Kalau menurut saya proses itu sudah mulai harus disosialisasikan di DKBKM kalau menurut saya. Dan saya sepakati mungkin untuk tahun depan, barangkali kalau tahun sekarang nggak keburu, karena kami juga kalau ketika menerima zakat itu kan prosesnya dari mulai DKM. Jadi dari mulai DKM, kemudian nanti ke kelurahan, kemudian kecamatan, baru ke Basnas. Nah, proses-proses itu kan bisa sudah mulai harus ada perubahan. Karena sekarang prosesnya masih lebih cenderung kepada tunai gitu ya, tidak non tunai karena orang zakat langsung ngasih betul. berasnya. Tapi nanti sih ke depan harusnya udah pakai handphone gitu, digaskin scan barcode gitu ya Pak. Siapin barcode langsung kan seperti itu. Ini barangkali ini ke depan, Mbak. Karena dari pihak BI pun sudah sosialisasi ke masjid musola gitu ya Pak Hestu ya. Jadi semua dipermudah ya dengan menggunakan handphone. Termasuk juga dengan hadirnya KRIS ini Pak, pembayaran donasi sosial khususnya di Basnas juga ya, berarti ini sudah masif ya penggunaannya? Wah sudah masif, sudah mulai tadi kecenderungan perubahan itu sudah mulai nampak gitu. Jadi keinginan untuk membayar dengan digital itu kelihatan mereka lebih nyaman dan kemudian lebih praktis ya tadi. Dan data juga ini kayaknya tidak bakal jadi kisru ya, karena dari lewat online itu ya, dengan digital itu kan data langsung ya Pak? Langsung, itu untuk kami itu penting gitu ya, untuk proses pendataan untuk audit kami. Oke, audit juga kan tertata ya Pak? Ya, betul. Sangat membantu sekali ya. Salah satu kelebihan atau keuntungan pembayaran non tunai
itu semua tercatat. Ya, betul. Artinya tidak ada yang pembayaran-pembayaran yang di bawah tangan atau yang tidak tercatat secara administrasi. Jadi namanya transaksi non tunai pasti dicatat. Kalau nggak dicatat di penerima, pemberi pasti tercatat. Sehingga mungkin dalam rangka administrasi, audit segala macam, saya rasa pembayaran non tunai ini justru sebagai jawabannya. Bagaimana pembayaran-pembayaran segala, termasuk juga di sektor lain, retribusi. Kemudian juga pembayaran-pembayaran lainnya itu yang selama ini mungkin banyak uang-uang siluman ya yang tidak jelas. Dengan pembayaran non tunai nggak mungkin, Mbak, karena semua pembayaran sudah tercatat dan pasti nanti dalam audit sudah akan bisa membantu bagaimana keterangan atau informasi mengenai transaksi semua. Oke, jadi membantu juga dalam hal audit juga ya. Betul. SDM kita jadi lebih cepat juga nih Pak ya, nanti cepat. pengerjaannya gitu Pak Taufik ya. Oke, jadi ke depan ini akan semua pembayaran lewat non tunai nih ya. Begitu. Untuk BI Kita Cirebon himbau juga? ya. Karena memang meskipun mungkin belum ada survei yang secara yang sahih gitu ya. Tapi secara umum kalau kita membandingkan antara negara maju negara-negara berkembang, ini cuman survei kecil sederhana aja. Bahwa biasanya kalau negara maju, status negara maju itu kalau kita melihat perilaku masyarakatnya memang lebih banyak persentase komposisi yang membayaran secara non tunai ketimbang tunai. Sementara untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga negara-negara lain, kelihatan transaksi tunainya lebih tinggi daripada tanda. Jadi sebagai satu ke depan mudah-mudahan kita dari Bank Indonesia dan juga masyarakat umumnya di semua sektor, termasuk di sektor sosial dan keagamaan, kita coba meningkatkan pemahaman dan bagaimana masyarakat gemar menggunakan transaksi non tunai sehingga mudah-mudahan kita ke depan bisa juga masuk ke dalam negara-negara maju di mana masyarakatnya banyak menggunakan transaksi non tunai dalam transaksi. Oke, apalagi ini mendekati Idul Fitri juga, kita sudah bersiap ya Pak sebagai umat Muslim juga untuk bisa berzakat fitrah. Itu bisa dimanfaatkan ya Pak Esa ya. Dan sekali lagi bisa dijelaskan nih Pak M Taufik, ini sah ya Pak, diperbolehkan untuk hukum Islamnya ya, tidak mengurangi syah-syahnya dalam kita berzakat fitrah. Betul. Jadi udah pokoknya diyakinilah, karena ini proses ini sudah artinya kesepakatan juga sudah tidak ada persoalan dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan berkelanjutan persoalan tersebut, karena sudah terjawab secara fikih. Oke, kalau di bahasa sendiri Bapak ini Bapak melihat sekarang respon dari masyarakat kan untuk ekonomi kita alhamdulillah sudah mulai meningkat lagi ya Pak ya. Ada peningkatan Pak dalam hal bersedekah ataupun kegiatan sosial yang disalurkan melalui Basnas Kota Cirebon? Sangat luar biasa, sekarang justru semakin meningkat ya. Kami aja beberapa kali dititipi oleh berbagai perusahaan ataupun lembaga-lembaga tertentu, kayak kemarin kami dibantu oleh IMI dan IPPAT ya, IPAT. Itu sampai menitipkan dana untuk anak-anak yatim. Jadi kami yang suruh mengelola gitu. Ini serahkan uangnya ya, tapi tetap pakai itu tuh tadi non tunai gitu ya. Kemudian kita mengelola, kita bikin agenda kegiatan sampai sekian banyak ya. Artinya bahwa giat hari ini, bulan ini, Ramadan ini memang berbeda dengan kemarin, karena sekarang sudah mulai agak terbuka ya, Pak, terbuka ya, lebih longgar ya. Tidak takut berlebihan ya dengan pandemi. Proses itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang, sehingga kegiatan kita itu tadi saya sebut, kami itu bekerja tidak sekedar pagi, siang dan sore, sampai malam juga. Iya, kami menyerahkan seperti kegiatan malam itu sampai sahur itu kita sebarkan nasi kotak ya untuk sahurnya anak yatim sekota Cirebon, sampai kita siapkan 2.500 paket. Itu pun banyak yang memberikan donasi-donasi itu. Jadi semangat berdonasinya saat ini, infak dan berbaginya untuk tahun ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perputaran roda keuangan kita ya mudah-mudahan semakin membaik nanti. Oke, kalau kita ingin bersedekah lewat digital payment itu Pak, kalau nanti dari Basnas sendiri kemudian memberikan donasi lagi misalkan ke luar negeri Pak dengan bentuk non tunai lagi juga diperbolehkan Pak? Ya boleh. Boleh itu ya Pak ya? Oh, alhamdulillah semuanya dipermudah gitu ya. Karena Islam sesungguhnya memudahkan. Memudahkan. Ada sebuah perkembangan ketika digitalisasi itu, dan itu ada untuk upaya mempermudah, apalagi Islam. Kalau ada yang mempermudah, Islam lebih suka itu ya. Betul. Karena kita bicara substansinya ya. Kalau tadi kan cuma metode ya, bagaimana bisa substansi itu kemudian tercukupi atau terpenuhi. Jadi jangan pernah khawatir kalau Islam itu tidak saklek. Konteksnya selalu mengikuti perkembangan zaman itu malah memudahkan.
ya justru Islam akan mensupport itu. Oke, dan kitanya juga harus bisa menggunakannya. Iya, Itu betul. Pak permasalahannya. Jangan Makanya. sampai kita gaptek ya Pak ya. Betul. Ini kadang menggunakan ini gimana caranya ya? Karena suka dalam hal penggunaan QRIS juga Pak, mungkin ada apa ya dari yang disampaikan langsung ke Pak Hesu, kendala apa Pak yang disampaikan? Pak ini kok susah ya Pak ya dari yang kitanya yang mungkin gaptek gitu Pak Hesu. Ya. Pertama biasanya ada dua Mbak Novi. Ada yang kaum milenial sama orang yang kayak kita kolonial. Kalau Oke. milenial kelihatannya mereka nggak ada masalah, mereka Yang cepat dewasa sekali ya. ke atas gitu ya Pak. Justru yang kayak mungkin seumur dengan saya dengan Pak Taufik mungkin ya. Mungkin handphone tuh cuman buat nelpon, miss call sama betul. SMS. Iya, iya. Yang penting bisa kalau komunikasi betul. aja gitu ya. Kalau anak muda sekarang kan handphone mulai dari telepon, SMS, Medsos segala dipergunakan. macam. Jadi saya rasa untuk masyarakat khususnya milenial sudah nggak ada masalah. Cuman memang kita juga harus akui ada beberapa kendala. Misalnya tadi Mbak, mungkin ada beberapa daerah masih jaringan kurang bagus, sinyalnya kurang stabil, sehingga mungkin pada waktu transaksi orang bilang tuh Pak kok muter terus nggak transaksi Tidak belum mensupport berhasil. itu ya jaringannya, Pak? Itu salah satu ya kendala. Di samping juga memang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan penggunaan penyedotan. Tapi saya pikir sejalan dengan waktu dan kami di Bank Indonesia juga terus menerus melakukan sosialisasi edukasi. Saya rasa ke depan bukan pasti akan ada peningkatan. Oke, tinggal kitanya juga ada aturan-aturan sendiri Pak ya. Iya. Tinggal diikutin saja ya. Iya, Akan lancar nanti prosesnya ya. Baiklah, masih ada satu kesempatan lagi pemirsa kita berbincang di Selamat Pagi Cirebon kali ini, tapi kita harus rehat sebentar. Tetaplah bersama kami. Ya, Bank Indonesia Cirebon pemirsa terus berupaya untuk memberikan yang terbaik, memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Ini selain ada QRIS, ada layanan yang bisa dipergunakan masyarakat juga. Serba cepat, ada layanan BI Fast. Nah, ini apa sih Pak penjelasannya untuk BI Fast semua? Ini kan kita pengen jangan sampai dibatasi dengan waktu dan juga hari. Sedangkan untuk BI Fast ini apakah ada juga dipatok dengan harus office hour, jam kerja juga itu Pak? Jadi baik Mbak Davi, jadi memang Bank Indonesia baru-baru ini melaunching suatu produk yang namanya BI Fast. BI Fast ini adalah suatu mekanisme dalam sistem pembayaran di mana masyarakat dapat melakukan transfer atau pemindah bukuan dari satu rekening satu bank ke bank yang lain tanpa ada batasan waktu dan juga tanpa ada kendala-kendala mengenai waktu pelaksanaan transaksi. Misalnya selama ini kalau bertransaksi misalnya untuk melakukan transfer atau pemindah bukuan itu hanya berlaku di jam-jam operasional bank atau office hour. Namun dengan BI Fast ini masyarakat dimudahkan untuk bisa bertransaksi kapanpun. Kalau kita kenal mungkin istilahnya sama seperti mungkin ada warung restoran siap saji itu ada yang 24/7, jadi tidak pernah tutup 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Demikian pula dengan BI Fast, bahwa masyarakat selama 24 jam, mau jam berapapun, mau hari apapun, kalau memang punya kebutuhan untuk melakukan transaksi pembayaran, itu bisa dilakukan. Dan saat itu juga bisa secara real time juga bisa terjadi transaksi. Jadi misalnya kalau selama ini kan saya mau transfer nih ke teman saya ataupun dari orang tua ya ke anak saya, tapi sekarang hari Sabtu atau hari Minggu itu nggak bisa dilakukan karena harus menunggu hari Seninnya. Iya. Karena hari kerja ataupun hari buka kantor atau office hour hari Senin baru dibuka. Sehingga terjadi penundaan transaksi. Namun dengan BI Fast ini mau jam 12 malam, mau jam 1 pagi misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu langsung dilakukan transaksi, langsung saat itu juga bisa real time masuk ke rekening tujuan. Ini adalah salah satu layanan dari Bank Indonesia kepada masyarakat agar memudahkan bahwa transaksi itu di tengah-tengah pandemi ini juga tetap harus kita produktif dan tetap harus bisa kegiatan-kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Di samping juga yang penting bahwa dengan BI Fast ini bahwa masyarakat cukup dikenakan biaya yang relatif lebih murah karena Bank Indonesia mengenakan ketentuan bahwa sekali transaksi itu maksimal yang dibebankan kepada nasabah oleh bank itu maksimal hanya Rp2.500. Rp2.500. Itu nggak boleh lebih dari Rp2.500. Jadi ringan ya Pak ya? sangat murah dan ringan dibandingkan mungkin sebelumnya ada biaya transaksi pembayaran biasa ada yang Rp7.500 bahkan Rp15.000. Kalau mungkin bahkan dalam jumlah besar bisa Rp50.000 biaya transaksi. Tapi sekarang semua maksimal Rp2.500, tidak boleh lebih. Karena itu sudah diatur oleh Bank Indonesia pada semua bank. Kalau kita buka juga langsung di aplikasi yang layanan itu ya Pak ya, BI Ya. Fast langsung ya Pak?
pilih menu BI Fast itu ya? Ya, nanti ada BI Fast, nanti dari bank. Cuman memang saat ini masih ada hanya beberapa hanya sekitar bank-bank yang berbuku buku 4 ya, yang saat ini memperoleh bisa melakukan transaksi dengan BI Fast. Namun ke depan berkembang akan semakin banyak bank yang akan bergabung, sehingga mudah-mudahan masyarakat juga bisa dapat terlayani dengan baik dengan keberadaan BI Fast. Ya. Layanan tersebut bisa juga untuk membayar zakat? Bisa, sangat bisa. Jadi ini sebetulnya sama seperti transaksi pembayaran lainnya. Cuman kelebihannya tadi satu, kapanpun. Jadi masyarakat kalau memang membutuhkan zakat mungkin sebelum batas itu ya Pak Taufik ya. Mungkin udah malam takbiran atau mungkin sebelum takbiran lupa atau mungkin belum sempat untuk membayar zakat. Namun dan ternyata bank sudah tutup atau mungkin ATM juga udah antri. Nah ini masyarakat bisa langsung melakukan transaksi dengan menggunakan fasilitas BI Fast tadi. Kapanpun, dimanapun, dan yang penting adalah biayanya sangat-sangat murah, hanya maksimal 2.500. Nggak boleh lebih dari 2.500. Nggak boleh ya Pak ya? Kalau bank mau mengenakan 2.000 ya monggo silakan. Berarti kalau kita harus ke ATM dulu dengan ongkosnya gitu ya, ngeluarin uang bensin, ini lebih cepat lebih ya Pak? Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Oke, baik. Nah, apa sih harapan dari Basnas Kota Cirebon terhadap metode pembayaran yang saat ini semakin maju di era digital juga nih Pak ya? Apa sih selain untuk memberikan kemudahan, terus juga masyarakat ini kan sangat terbantu ya dalam pembayaran zakat. Harapan kedepannya seperti apa, Pak M. Taufik? Tentunya dengan perkembangan digital yang semakin banyak pilihan, artinya semakin banyak juga kemudahan yang akan diperoleh oleh pemberi zakat dalam hal ini, atau muzaki yang kita biasa sebut. Oleh karena itu harapan yang paling utama bagi kami adalah bagaimana proses sosialisasi ya berkait dengan persoalan tadi digital payment tadi bisa dilakukan secara sinergis oleh semua lini gitu ya. Artinya seperti halnya hari ini misalnya BI bersama Basnas ya memperkenalkan dengan proses-proses tadi ya, dengan pembayaran digital tadi. Sesungguhnya kalau misalkan sosialisasi itu juga belum merata dan belum bisa dipahami oleh banyak pihak, ya tadi upaya kita untuk memperoleh kemudahan dalam proses termasuk untuk pembayaran zakat ya tidak menjadi maksimal tentunya. Ya harapan kami tadi ya pertama mudah-mudahan tidak hari ini saja, kita akan terus bersinergi dengan BI dalam hal ini untuk bersama-sama melakukan gerakan sosialisasi sehingga pembayaran zakat, infak, dan sodako bisa terasa benar oleh masyarakat dengan produk-produk BI yang luar biasa tadi ya, mempermudah untuk proses pembayaran zakat kita. Oke, dan perlu dijelaskan juga nih Pak Hestu untuk masyarakat juga yang sudah melakukan berdonasi ya Pak ya sosial melalui aplikasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia ataupun untuk berzakat fitrah nanti Pak, dalam hal pendistribusiannya untuk bisa sampai ke penerima manfaat nih Pak, ini juga harus disampaikan seperti apa nanti Pak? Ya nanti mungkin dari lembaga pengelola dan juga penyalur ya bisa juga menyalurkan dana tersebut secara non tunai juga. Artinya mungkin lebih dari sisi transparansi, dari sisi akuntabilitas bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena tadi bahwa seluruh transaksi non tunai itu yang jelas pasti akan selalu tercatat. Sehingga dari penyaluran kepada para mustahik atau para penerima zakat dengan secara non tunai akan berbeda. Dan penting bahwa mungkin dengan pembayaran non tunai akan lebih sesuai dengan peruntukannya Mbak. Jadi mungkin kalau penggunaan secara tunai mungkin kita nggak jelas ini digunakan untuk apa. Namun kalau memang secara pembayaran non tunai mungkin bisa jelas peruntukannya. Seperti contohnya dalam bantuan-bantuan sosial ya. Jadi kita jelas bahwa bantuan itu memang untuk kebutuhan-kebutuhan untuk untuk sembako dan seterusnya, tidak untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya konsumtif dan bahkan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Basnas ya Pak ya untuk dalam hal penyalurannya agar bisa tepat sasaran ya. Iya, betul. Oke, kepada masyarakat yang penerima manfaat yang pemirsa RCTV luar biasa sekali. Jadi semakin memudahkan kita saat di rumah ini jika ingin melakukan kegiatan sosial cukup dengan handphone buka layanan dari Bank Indonesia Cirebon ya. Cepat semuanya Pak. Oke, dan juga pastinya untuk biaya transferan juga sangat murah, tidak memberatkan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk Bank Indonesia Cirebon, pemirsa RCTV ya. Oke, harapan kedepannya bagaimana nih Pak Hestu dengan adanya aplikasi ataupun adanya digital payment ini, masyarakat terbantu, terus harapan kedepannya dengan Bank Indonesia Cirebon di mendekati Idul Fitri ataupun arus mudik ini ada gebrakan apa? Ya,
Jadi kami di Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam bertransaksi, khususnya dalam sistem pembayaran dalam bertransaksi. Oleh karena kami menciptakan atau memulakan suatu kebijakan-kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan khususnya juga relevan sekali dengan persiapan kita menjelang Idul Fitri ini dalam pembayaran zakat, infak, sedekah. Dan juga bukan hanya untuk pembayaran donasi-donasi untuk umat Islam saja, tapi juga mungkin pembayaran donasi untuk umat-umat agama lain, di agama teman-teman di Kristiani, kemudian Buddha, Hindu, dan juga agama lain. Itu juga dalam pemberian bantuan ataupun donasinya juga sebetulnya kami berharap juga bisa dilakukan secara non-tunai dengan menggunakan platform KRIS, sehingga mudah-mudahan ini dapat membantu para jemaahnya bisa memberikan donasi atau bantuan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Dan tentunya itu mudah-mudahan juga bisa lebih barokah karena ada beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam bagaimana cara kita membayar atau bertransaksi pembayaran donasi. Kita cari berkahnya Pak ya bersama-sama ya. Berkahnya. Oke, di bulan Ramadan ini. Oh ya, dari Bank Indonesia katanya Pak untuk di arus mudik ini Pak ada di jalan Oh tol iya, ya, Pak? betul. Di jalur tuh. Bagaimana Iya. nih Pak Hestu? Sebagaimana mungkin sebelum pandemi Mbak ya, kebetulan selama 2 tahun selama pandemi ini, 2 tahun terakhir kami tidak melakukan kegiatan layanan penukaran kepada masyarakat. Juga mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mulai tahun ini Bank Indonesia membuka kembali layanan penukaran pada masyarakat di beberapa titik di sekitar kota Cirebon dan juga beberapa kabupaten di Ciayu, Majakuning. Dan menjelang Lebaran ini, kami juga membuka layanan khusus penukaran di rest area Area kilometer 166 166 dari arah Mas. Jakarta menuju ke timur ya, bagi para pengguna jalan tol, khususnya para pemudik yang mungkin belum sempat atau belum memiliki uang pecahan baru untuk mungkin dibagi-bagikan kepada sanak saudara di kampung halaman. Jadi kami di rest area 16 kilometer 166 tol Cipali, para pengguna jalan tol bisa mampir ke rest area 166 untuk melakukan penukaran uang, khususnya uang baru, di mana di rest area ini kami membuat suatu inovasi baru Mbak. Di samping pembayaran penukarannya secara tunai, kita juga membuka layanan non tunai. Ini kita sedang mendukung juga program digitalisasi pembayaran, di mana masyarakat bisa melakukan penukaran itu cukup dengan menarik tabungannya menggunakan kartu ATM atau kartu debit dengan bank-bank yang ada. Jadi cukup seperti kalau misalnya kita ke ATM ya, masukkan alat, mungkin nanti akan disediakan oleh perbankan, ada beberapa perbankan, ada 4 perbankan kita kerjasama, ada Bank BSI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BJB, ada 4 bank Jadi tadi bisa kita kerjasama. dipergunakan setiap Pak Jadi ya? bisa pergunakan dengan nanti ada alat dari bank tersebut, kemudian ditransaksikan seolah kayak narik uang kayak di ATM. Iya. Tapi nanti setelah transaksi berhasil, Ditukar dari uang akan baru. ditukar, kita bisa terima oleh masyarakat uang tukaran sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Setiap hari ada di rest area kilometer Rencananya kami akan membuka layanan selama 3 hari, 3 hari. mulai besok 26, 27, dan 28 Oke, April. jadi yang melintas rest area kilometer 166 ya Pak ya bisa manfaatkan layanan dari Bank Indonesia Cirebon. Beserta Oke. perbankan, teman-teman Iya, perbankan. di situ jadi bisa dapat uang baru saat nanti pulang ke kampung halaman ya. Iya. Ini buat dibagi-bagiin ya. Jadi kalau dengan secara non tunai, kalau mungkin nggak bawa uang atau tidak ada uang cash, bisa dengan kartu debit atau kartu ATM bisa tarik dan juga bisa mendapatkan tukar uang baru untuk Oke, itu kampung kemudahan halaman. lagi Iya. ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Cirebon dan sekitar ya pemirsa. Oke, Pak M. Taufik ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat CTVN berkaitan dengan jelang kita harus mempersiapkan untuk zakat fitrah, Pak? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat Muslim Kota Cirebon khususnya, mari kita tunaikan zakat fitrah kita, zakat mal kita, dan juga tambahan dengan infak dan sodakohnya bisa melalui tunai, nanti kita jemput, atau non tunai jadi Iya. karena proses digitalisasi di kita juga sudah cukup banyak bekerja sama dengan semua perbankan. Kita punya kris juga barcode yang lain, baik dari perbankan syariah apapun. Mudah-mudahan ini menjadi proses kemudahan juga buat saudara-saudara kita kaum muslimin yang ingin menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, infak dan sedekah. Semakin kita mempercepat proses pembayaran zakat kita, mungkin itu akan bisa lebih baik untuk kita
dalam menjaga harta kita untuk lebih bersih, dan Allah insya Allah akan membalas dengan keberkahan dari rezeki yang Amin ya ada. rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak M Taufik dan juga Pak Hestu Wibowo atas informasinya. Ya pemirsa, kita manfaatkan dengan adanya digitalisasi ini ya, dengan pembayaran digital ya, untuk bisa melakukan donasi sosial yang pasti lebih cepat dan memudahkan kita dimanapun kita berada. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga bermanfaat. Saya Novia Perlia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.